Ini merupakan perdebatan praktikal filosofis di mana kami harus membuktikan bahwa dalam kondisi krisis, penerapan kebijakan ekonomi yang bersifat radikal akan membantu negara dalam kondisi krisis agar bisa bertahan. Pertama-tama, mari kita lihat siapa aktor terdampak dari permasalahan di sini. Aktor terdampak dari permasalahan di sini adalah rakyat. Mengapa? Karena mereka punya kontrak sosial. Terus kalau ada kontrak sosial, kenapa? Dengan ada kontrak sosial, maka rakyat akan menjalankan segala kebijakan pemerintah. Dalam kondisi krisis, rakyat dan negara sangat amat menderita dari sisi ekonomi, sehingga keputusan pemerintah harus urgensi dalam kondisi ini. Mengapa? Karena jika tidak cepat-cepat dilakukan, maka negara nantinya akan hancur dalam krisisnya ekonomi. Aktor kedua di sini adalah pemerintah yang memegang segala keputusan, agar negara yang dalam kondisi krisis tidak hancur atau runtuh. Negara mempunyai 3 tujuan negara, yaitu menjaga eksistensinya, mensejahterakan rakyat, dan menjalankan dan mempertahankan ideologi. Jika tujuan negara itu tidak disanggupi, maka negara tersebut akan runtuh. Mengapa keputusan ini harus cepat? Karena dalam kondisi krisis ini tidak ada waktu banyak untuk kepentingan lain. Jika tidak cepat, maka negara dapat runtuh secara cepat karena ekonomi yang tidak stabil. Krisis di sini adalah krisis ekonomi di mana negara mengalami kebobrokan sehingga dibutuhkan cara yang cepat dalam menangani ini. Contoh krisis ekonomi itu bisa karena inflasi atau pinjam-minjam antar negara yang tidak disanggupi, sehingga usaha-usaha dalam negara itu disita dan sebagainya. Kediktatoran seorang pemimpin juga bisa membuat negara mengalami krisis ekonomi, misalnya seperti di Rumania, di mana pemimpin yang suka buang-buang duit sehingga terjadi ketidakstabilan ekonomi. Dengan ada penerapan kebijakan ekonomi yang bersifat radikal ini, maka itu sudah langkah terakhir dari sebuah negara krisis ekonomi, sehingga itu adalah satu-satunya solusi dalam menjaga eksistensi negara. Mengapa? Karena penerapan ekonomi bersifat radikal ini adalah suatu yang ditahan selama bertahun-tahun agar tidak menjelekkan nama baik negara. Tapi karena ada krisis, maka semua harus dikeluarkan negara untuk menjaga eksistensinya. Sama seperti seorang miskin yang menyuruh anaknya bekerja karena itu satu-satunya harapan mereka dalam bertahan hidup. Yang padahal hukumnya itu tidak boleh karena merupakan eksploitasi anak. Dunia saat ini adalah negara dengan kondisi krisis ingin menjaga eksistensi negaranya, tetapi segala cara telah dicoba sehingga muncul masalah seperti solusi apalagi yang harus dikerahkan. Sehingga langkah terakhir yang melegalkan perbuatan yang selama ini dianggap salah akan menjadi langkah yang cepat dalam memperbaikan ekonomi. Sehingga masuk ke beban pembuktian saya, di mana saya harus membuktikan apakah dalam menerapkan kebijakan ekonomi yang bersifat radikal dapat membantu mengatasi krisis ekonomi. Yang kedua, apakah dengan diterapkannya kebijakan ini, maka dampak positifnya akan lebih berjalan daripada tidak. Sehingga saya mempunyai satu tujuan besar adalah dengan menerapkan kebijakan ekonomi yang radikal dan membantu negara dalam kondisi krisis. Karena kebijakan itu akan terjustifikasi sebagai nilai yang baik. Mengapa? Karena kebijakan ekonomi yang radikal hanya akan dianggap baik dalam kondisi krisis, supaya orang dapat bertahan hidup. Alasan lainnya adalah dengan mengapa kebijakan ekonomi yang radikal dapat menyelesaikan masalah, karena mereka tidak pernah menyentuh pasar. Contoh narkoba yang ilegal aja ada banyak. Apalagi jika dilegalkan, maka pelaku ekonomi akan merasa aman dalam bertransaksi dan dengan mereka aman, mereka juga bisa cepat dalam mengatasi ekonomi. Saya mempunyai satu argumen, yaitu pertama, dengan tindakan menerapkan kebijakan yang radikal, itu lahir dari kondisi krisis suatu negara. Bercontoh tadi tentang seorang miskin yang harus mempekerjakan anaknya agar bertahan hidup, sama seperti negara krisis yang ingin menjaga eksistensinya. Sehingga tujuan dari tindakan itu sendiri agar ekonomi dengan cepat kembali stabil. Tujuan ini bisa tercapai karena pasar ilegal jarang disentuh dan tidak pernah tersentuh karena masalah hukum dan sebagainya. Jika pasar yang ilegal disentuh, maka mereka atau pelaku ekonomi akan merasa aman sehingga dapat cepat dalam mengatasi ekonomi. Tindakan tersebut dapat dibenarkan selama membantu negara dalam menjaga eksistensinya, sehingga dampak kedepannya dari tindakan ini adalah negara dapat membayar utangnya karena uang dari kebijakan tadi dapat kembali ke negara. Terus negara juga dapat menghentikan kebijakan itu lagi jika negara sanggup dalam melunasi utang negara lain karena sudah stabil ekonominya. Persentase dampaknya akan berjalan karena perputaran uangnya akan cepat jika menyentuh pasar yang jarang disentuh orang tetapi dibuat aman. Jika kebijakan yang tidak dijalankan atau dibenarkan, maka eksistensi negara akan hancur
karena tidak ada solusi lain dalam mengatasi masalah ini. Maka dari itu, dengan menerapkan kebijakan ekonomi yang ilegal dapat membantu pertumbuhan ekonomi negara krisis karena pasar yang tidak disentuh akan lebih mudah dan cepat dalam pertukaran uangnya karena sudah diterapkan. Maka dari itu saya bangga menjadi tim pemerintah. Terima kasih.